Tersangka dengan inisial NR itu membuka sebuah toko sembako, toko kelontong, toko buah-buahan yang menawarkan harga yang lumayan murah kepada para konsumen, sehingga para pelanggan dari mulut ke mulut berdatangan untuk berbelanja di situ dengan harga yang miring lebih murah daripada toko lain. Kemudian setelah para konsumen mendapatkan harga murah, ditawarkan oleh pelaku, ditawarkan oleh tersangka, bagaimana kalau kita join. Jadi tawaran untuk berinvestasi kepada tersangka dengan menjanjikan keuntungan 10 sampai dengan 20%. Nah, ini keuntungan sangat menggiurkan, sehingga ada beberapa konsumen yang tergiur berinvestasi antara 100 sampai dengan 400 juta rupiah. Pada awalnya tersangka memberikan keuntungan, persentase keuntungan kepada konsumen yang menitipkan modal. Dari inilah makanya konsumen dari mulut ke mulut menyampaikan kepada orang konsumen lainnya bahwa mari kita berinvestasi ke tempat tersangka. Jadi intinya para korban ini menyampaikan lagi kepada calon korban berikutnya, sehingga semakin banyaklah orang tertarik untuk berinvestasi di sini. Di samping modus untuk investasi, juga ada modus arisan online, di mana tersangka juga membuka slot arisan online yang bisa dibeli oleh member dengan harga satu slot sekitar 55 juta rupiah yang bisa ditarik ada per periodenya. Nah, dua modus ini yang dilakukan oleh tersangka. Awalnya yang pembayaran lancar, lama-kelamaan tersangka tersendat untuk pembayarannya, ada kemacetan pembayaran. Ternyata uang investasi yang diinvestasikan oleh para korban ini tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Jadi yang dikatakan untuk investasi ternyata tidak masukkan investasi, tapi digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan lain. Nah, inilah modus operandi ini yang dilakukan tersangka, sehingga gali lubang tutup lubang. Untuk menutupi member pertama, dia mencari member baru, dapat uang member baru untuk menutupi member yang lama. Lama-kelamaan akhirnya si tersangka tidak mampu mengembalikan uang member, dan member menagih. Para konsumen menagih kepada tersangka, uangnya tidak dikembalikan. Tersangka tidak mampu mengembalikan. Kemudian dua orang korban melaporkan ke Polres Purwakarta. Dari dua orang korban melaporkan Polres Purwakarta, Polres melakukan penyelidikan, kemudian tingkatkan ke penyidikan. Didapat bahwa ada sekitar lebih kurang 28 orang korban, sampai saat ini 28 orang korban yang menjadi korban modus operandi penipuan penggelapan oleh tersangka. Sampai saat ini hanya ada 2 korban yang melapor, tapi yang lainnya sebagai saksi. Dari 28 korban itu lebih kurang total kerugian sekitar 2,5 miliar rupiah. 2,5 miliar rupiah. Ini rusuh, oi. Masuk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.